Terima kasih. Your attention, please. Passengers of Garuda Indonesia on flight number GA. Teman-teman mau minta tolong ada yang bisa setting nggak? Please go to your car. Waduh, Bu Asna bisa kan ya? Boleh kan sama Hasna aja. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fadala bani adam bil ilmi wal amali ajal ala jami'il alamin. Salatan daimaini mutalazimaini la habibana wa rasulana sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Mulyawan selaku dosen pengampu dari mata kuliah perencanaan. Terima kasih banyak atas kesempatan menimba ilmu. Sekaligus mungkin bukan hanya sekedar menimba ilmu tentang bagaimana perencanaan saja, akan tetapi bagaimana cara penulisan dan segala macamnya. Langsung saja pada amanah dalam tugas atau pembagian tugas di mata kuliah perencanaan ini, kebetulan saya Heri Muhammad Imron diamanahi untuk memaparkan bagaimana manajemen perencanaan kurikulum. Nah, sebelumnya saya ucapkan permohonan maaf kepada Bapak dan teman-teman bahwa saya tidak menampilkan PPT karena pas waktu tadi saya cek setelah sholat subuh ternyata PPT-nya nggak tahu kemana. Memang akhir-akhir ini laptop sedang error juga, Pak. Gitu. Karena itu mungkin saya langsung aja ke pembahasan. Yang saya tampilkan adalah langsung tulisan daripada yang saya buat. Nah, berbicara perencanaan kurikulum, perencanaan kita tahu bahwa perencanaan ini ada pada ranah manajerial, yang mana sehingga judul yang saya ambil pada kali ini adalah manajemen kurikulum dalam meningkatkan mutu santri pesantren Al-Basyariah Bandung. Mungkin lebih khususnya adalah studi kasus terhadap Tarbiyatul Muallimin Al-Islamiyah di Pondok Pesantren Al-Basyariah Bandung, Cigonewa Bandung. Nah, jelas ketika berbicara masalah pondok pesantren, kita tahu bahwa pesantren sekarang adalah salah satu model pendidikan yang sudah diakui keberadaannya, yang sudah diakui secara hukumnya dengan adanya undang-undang pesantren. Nah, akan tetapi ketika berbicara masalah pesantren, kita tahu bahwa pesantren itu adalah salah satu lembaga pendidikan atau satuan pendidikan yang banyak orang dan banyak khususnya di Indonesia mengira bahwa pesantren ini adalah lembaga pendidikan yang kuno. Ya, lembaga pesantren adalah pendidikan yang mungkin tradisional, sehingga berbicara masalah manajerial terlebih kepada kurikulum ini dianggap bahasanya dianggap tabu gitu untuk membicarakan hal tersebut gitu ya. Nah, sehingga pada akhirnya saya ketika diamanahi untuk membahas tentang perencanaan kurikulum, kenapa enggak saya ingin membahas kurikulum di dunia pendidikan pesantren? Karena kenapa ya? Mungkin salah satunya adalah pengalaman 5 tahun mengajar di pesantren
menjadi keresahan yang memang pada kali ini saya paparkan dalam tulisan gitu. Itu jelas yang berbicara namanya pendidikan pesantren saat ini memiliki potensi untuk menjadi model pendidikan yang menonjol berkat pendekatan holistik dalam pembentukan karakter, moral, dan pengetahuan yang seimbang. Ya, itu udah menjadi salah satu keutamaan atau keunggulan daripada pondok pesantren dibanding lembaga pendidikan yang lainnya, di mana pendekatan holistik dan pembentukan karakter dan moral ini menjadi salah satu tonggak utama pada pendidikan pesantren gitu. Akan tetapi permasalahan-permasalahannya ada pada administratif. Permasalahan-permasalahannya yang mungkin kita temukan ini ada permasalahan dalam administratif, bagaimana mereka mengacu ke arah mana mereka mengacu kurikulumnya dan segala macam. Itu. Yang mana tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pola pengelolaan kurikulum, lingkungan alam, dan unsur pendukung dan penghambat serta outcome yang dicapai oleh Pondok Pesantren Al-Basariyah. Mana 3 metode yang digunakan untuk mengolah data yaitu satu dokumentasi, kemudian wawancara, kemudian observasi. Ya, karena kebetulan saya salah satu pengajar di sana, kemudian ini insya Allah mendapatkan akses yang lebih itu untuk untuk menggali data di pesantren Al-Basariyah. Nah, kita tahu bahwa kurikulum memiliki peran penting dalam pendidikan, menentukan arah, isi, dan proses pelaksanaan pendidikan yang membentuk jenis dan kualifikasi lulusan dari sebuah lembaga pendidikan. Menurut Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 dari undang-undang tersebut mendefinisikan kurikulum sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, pemahaman terhadap konsep kurikulum ini mengalami perkembangan seiring dari kemajuan yang terjadi baik dalam aspek teoritis maupun praktisnya. Artinya seperti ini. Ketika berbicara kurikulum yang disebutkan Undang-Undang nomor 20 yang ada pada tahun 2003 tadi, ini pondok pesantren sudah mengikuti arah ini nggak gitu kan? Ya. Terkhusus mungkin kalau berbicara masalah pesantren kan ini memang banyak, ada pesantren salafi, ada pesantren modern, ya. Kalau misalnya sekarang dalam undang-undangnya ada muadalah mualimin, kemudian ada muadalah salafi yang mengacu ke pesantren Al-Boyo, muadalah mualimin yang mengacu ke pesantren Gontor. Dan mungkin banyak juga pesantren-pesantren salafi yang tidak mengacu ke kurikulum sana gitu. Nah, artinya penting bagi kita untuk kritis dalam pengembangan manajerial pendidikan pesantren ini gitu. Termasuk mungkin atau terlebih mungkin kita para mahasiswa yang ada di universitas Islam ya, yang ada Islam itu. Kalau ketika berbicara pesantren itu adalah santri sebagai muridnya, ketika UIN gitu kan kita bisa sebut juga mahasantri kan, karena notabene-nya belajar tentang keislaman itu. Nah, itu sebagai acuan pada apa namanya itu, pada penelitian ini, latar belakang pada penelitian ini, sehingga kan gini, seiring berjalannya waktu setiap lembaga pendidikan pasti menghadapi masalah termasuk dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi kurikulum. Hal ini juga dialami di pondok pesantren. Pondok pesantren Al-Basariyah ini mungkin saya informasikan sudah berdiri selama 40 tahun, mungkin sekarang ke 41 tahunnya.
di pesantren ini mengalami dinamika permasalahan kurikulum yang mana ya jelas bagaimana perencanaannya, bagaimana implementasinya, dan bagaimana evaluasinya pun itu juga berubah-ubah gitu ya. Nah, akhirnya dengan hal tersebut menjadikan salah satu alasan saya untuk meneliti daripada bagaimana manajerial kurikulum di sana. Yang pertama yang saya teliti adalah bagaimana mengkaji ulang kurikulum di sana. Kemudian bagaimana perencanaannya, bagaimana pemanfaatan teknologi pendidikannya, kemudian bagaimana pengawasan dan evaluasinya, dan bagaimana kolaborasinya gitu ya. Gitu. Dan ini nanti akan saya paparkan, dan bagaimana manajerial krisisnya. Nanti saya akan paparkan apakah di dalam pendahuluan ini yang menjadi salah satu pemicu saya meneliti manajerial kurikulum di sana itu, apakah 6 hal ini itu ada gitu. Bagaimana pengajian ulang kurikulum, perencanaannya seperti apa, pemanfaatan teknologi. Nah, nanti saya akan paparkan. Nah, kemudian berbicara manajemen kurikulum, ini jelas ya, itu ya sebenarnya tidak harus saya Karena paparkan. ini slide-nya diarahkan ke paparannya coba. Ini kan karena nggak ada PPT ya, Pak Heri. Slide-nya disiapin ke Ya. PPT. Sekarang kepada manajemen kurikulum Teh Hasna. Terus Teh Hasna. Nah, ketika berbicara manajemen kurikulum, ya kita sebenarnya ya saya juga yakin pada teman-teman sudah paham sekali bagaimana manajemen gitu ya. Yang mungkin pemaparannya dari awal kita perkuliahan berbicara manajemen udah sangat banyak sekali gitu ya. Terlebih mungkin kita ada yang namanya tafsir manajemen, hadis manajemen, ya dasar-dasar manajemen sumber daya manusia gitu ya, itu udah nggak usah dipaparkan lagi lah. Kemudian ketika berbicara kurikulum, nah ini yang saya ingin paparkan. Nah, menurut Rusman, kurikulum merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi seberapa baik sekolah dicapai. Ya, salah satu unsur sistem pendidikan yang mempunyai fungsi strategis adalah kurikulum. Kurikulum adalah kumpulan sumber daya pengajaran dan pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik dalam rangka memenuhi tujuan pendidikan, misi dan visinya, gitu ya. Gitu. Berbicara kurikulum artinya ketika berbicara kurikulum ini adalah salah satu pedoman yang harus dipunyai oleh lembaga pendidikan untuk menjalankan roda pendidikan tersebut, di mana kalau kurikulumnya bagus, dijalankan bagus, lembaga pendidikannya pun juga bagus. Jadi ya, ini yang saya tafsirkan menurut Rusman. Kemudian di sini dijelaskan juga kurikulum diartikan sebagai rencana pembelajaran. Ya. Menurut Hilda Taba dalam bukunya Pengembangan Kurikulum, ya, teori dan praktik sebagaimana dikutip S. Nasution. Lebih khusus lagi ini adalah segala sesuatu yang dirancang untuk pembelajaran terdidik. Tampaknya masa hal tersebut. Nah ini ya bahasanya di sini ada yang education center, child center, kemudian community center
gitu ya, center gitu ya. Itu berbicara kurikulum. Jadi yang mana yang kurikulum itu adalah rencana pembelajaran. Terus Dasna, ya, itu sedikit mengenai kurikulum. Ya. Artinya merencanakan kurikulum adalah merencanakan bagaimana arah lembaga pendidikan ini berjalan, gitu ya. Kalau sekarang kita tahu bahwa ada yang namanya Kurtilas, kurikulum 13, yang terbaru lagi ada kurikulum Merdeka. Memang sebetulnya pemerintah itu mengarahkannya kepada kurikulum terbaru, akan tetapi untuk menentukan lembaga pendidikan itu memilih kurikulum mana, itu yang merencanakan adalah lembaga pendidikannya sendiri, gitu ya. Ada yang masih di mix gitu ya. Pelajaran ini masih pakai kurikulum Kurtilas. Pelajaran ini sudah memakai kurikulum Merdeka. Dari mulai bagaimana pembelajarannya, terus buku pegangannya, itu kan kemudian diatur dalam perencanaan kurikulum, gitu ya. Kenapa? Ya, mungkin lembaga pendidikan punya pandangannya sendiri mau seperti apa, gitu ya, untuk menentukan kurikulumnya ke arah mana. Oke, teruskan. Ya. Nah, ketika berbicara manajemen kurikulum, tujuannya adalah bagaimana pengembangan mutu santri, gitu ya, untuk mengembangkan mutu santri. Yang mana kita tahu bahwa mutu itu adalah kualitas, artinya sampai mana kurikulum ini bisa mempengaruhi kualitas ya di lembaga pendidikan, khususnya terhadap siswa yang mana pada kali ini di pesantren yaitu santri, gitu ya. Pak Heri, Ya, langsung ke temuan dan pembahasan aja Pak. Ini terlalu panjang. oke siap Pak. Oke siap 5 Pak. menit lagi Nah, aja, 5 menit lagi. oke siap Pak. Langsung ya kepada hasil kajian. Kita tahu, nah saya sedikit paparkan saja bahwa Pondok Pesantren Al Basariah ada pondok pesantren yang didirikan oleh Buya Kiai Haji Saiful Adjar, yang pada kali ini sebagai pimpinan umum. Latar belakang daripada Pondok Pesantren Al Basariah ini mengmix atau memadu padankan antara pondok modern dengan pondok salafi. Pondok modern diambil daripada pondok modern Gontor, pondok salafi diambil daripada pengalaman pondok salafi, yang mana Kiai Haji Saiful Azhar ini 7 tahun di pondok modern Gontor dan 7 tahun di pondok modern salafi. Nah, ini disatu padankan, gitu ya. Pondok Pesantren Al Basariah sudah berdiri selama 42 tahun, ya. Yang pada dasarnya kita tahu pondok modern itu ya seperti apa ya, ya kita ketahui lah, gitu ya. Nah, Pondok Pesantren Al Basariah memiliki sekitar 2.348 santri pada tahun ini, ya. Yang mana kemudian itu menjadi salah satu model jumlah penelitian itu yang saya kira dengan kurikulum yang mungkin 2.300 ini bisa menjadikan kualitasnya baik, gitu ya, si santri yang 2.300 ini. Nah, langsung aja ke perencanaan kurikulum pesantren Al Basariah, Tesna di bawah. Oke, komponen perencanaan kurikulum pondok pesantren Al Basariah terdiri dari 4 unsur, yaitu tujuan, isi, dan metode dan penilaian. Ya,
yang mana jelas yang namanya tujuan itu apa namanya itu diciptakan terlebih dahulu sesuai dengan visi dan tujuan lembaga. Ya, visinya Pondok Pesantren Al-Basariyah ini membentuk santri yang mutafaqih fiddin, berbudi luhur, ikhlas beramal, berjiwa juang. Itulah visinya gitu ya. Saya nggak sebutkan di sini. Gitu. Artinya tujuan daripada kurikulum ini ya seiring dan seirama ke arah visi yang memang Pondok Pesantren Al-Basariyah ini pegang gitu ya. Di mana menetapkan standar yang jelas untuk lulusan pondok perlunya menunjukkan kepada masyarakat keunggulan pengelolaan pesantren kontemporer, kemudian adanya tuntutan yang tulus meningkatkan standar santri di hadapan masyarakat luas. Ya, salah satunya ya tujuannya itu menjawab apa yang permintaan masyarakat yang mungkin resah dengan keadaan sekarang gitu. Nah, terus pada evaluasinya di apa kurikulum pesantren ini juga sistem evaluasi di Pondok Pesantren Al-Basariyah mencakup ujian pertengahan tahun atau disebut UPT, ujian akhir tahun disebut AT, kemudian absensi dan pendapat para ustadz yang memainkan peran penting dalam menentukan kelulusan dan kenaikan kelas santri. Ini yang menjadi salah satu apa namanya itu kurikulum apa ya keunggulan yang ada di pesantren Al-Basariyah, yang mana ketika ada evaluasi ujian pertengahan tahun, ujian akhir tahun, kemudian absensi, ini menjadi faktor kedua. Yang jadi faktor pertamanya adalah bagaimana peran penting daripada asatiz pengasuh menilai seseorang santri itu. Ketika ada penilaian santri dari ustadznya yang jelek, nah ini akan menjadikan salah satu poin utama yang akan menjadi pertimbangan kenaikan kelas, gitu ya. Itu kenapa? Karena ya prinsip daripada pondok pesantren itu tadi bahwa pesantren adalah mendidik moral, kemudian membentuk karakter, gitu ya. Yang mana pada akhlakul karimah jelas di pesantren ini saya nggak ini kan pada prinsipnya adalah pesantren Al-Basariyah bahwa adab itu akan ditilai di atas ilmu, gitu ya. Adab itu akan ditilai di atas ilmu. Kemudian setelah adab baru adab ini dibuktikan dengan apa? Dengan absensi, ya. Saya sebutkan di sini. Yang paling dominan yang akan dinilai ketika pertengahan tahun dan akhir tahun adalah dalam absensi. Ketika absensinya jelek, walaupun nilainya bagus, tetap saja. Kenapa? Karena adab mengikuti pembelajaran adalah salah satu disiplin, gitu ya. Oke. Kemudian di sini juga ada masa pengabdian wajib untuk santri, gitu ya. Dimana ini salah satu apa namanya itu poin daripada kurikulum yang ada di Al-Basariyah bahwa santri setelahnya apa namanya itu menyelesaikan studi secara aktif di kelas harus mengabdikan dirinya kepada masyarakat, mengamalkan daripada ilmu yang sudah didapatnya, dan ini wajib, ya, dan ini wajib, gitu ya. Tuh. Nah, perencanaan kurikulum santri di Pondok Pesantren Al-Basariyah ada 6 fase yang saya kemudian temukan. Yang pertama, dari segi kajian kebutuhan santri, belum ada rencana jumlah santri yang diterima apa adanya, gitu ya. Kenyataannya terdapat beberapa kelas, gitu ya, ukuran kelas yang mana santrinya ada 44. Jadi ini mungkin kekurangan yang saya dapatkan bahwa
di kurikulum apa namanya itu pesantren Al-Basariyah itu tidak dipatok berapa santri yang diterima. Walaupun secara garis besarnya mungkin misalnya tahun ini akan menerima santri 600. Ketika santri 700 kemudian mendaftar, ya itu akan diterima gitu. Nah, ini kekurangan kedua. Yang menjadi kekurangan kedua adalah pondok pesantren Al-Basariyah dalam kurikulumnya tidak membentuk panitia penerimaan santri baru, ya. Kemudian tidak membentuk elemen-elemen bagaimana menseleksi daripada santri. Yang penting santri punya ijazah datang pesantren Al-Basariyah itu bisa diterima, ya itu bisa diterima. Ini menjadi salah satu mungkin kekurangan daripada kurikulum yang ada di Pondok Pesantren Al-Basariyah. Artinya ketika saya menyebutkan kurikulum di sini gitu ya, kekurangan di sini, berarti sebaliknya adalah kurikulum yang harus dilakukan gitu ya, kurikulum yang harus dilaksanakan oleh lembaga pendidikan gitu ya. Yang mana yang satu kedua ini, yang ketiga ini juga satu kedua ketiga ini menjadi salah satu keterkaitan ya. Santri yang pertama, santri tidak dibatasi. Kenapa? Ya, karena tidak ada seleksi gitu ya gitu. Nah, dalam kurikulum juga saya temukan bagaimana mengadakan atau merencanakan orientasi santri gitu ya. Itu yang mana orientasi santri ini dikendalikan oleh santri itu sendiri yang menjabat jadi pengurus gitu ya, atau di luar itu OSIS. Nah, yang kelima, nah untuk perencanaan daripada klasifikasi kelas gitu ya. Untuk klasifikasi kelas di Al-Basariyah dilakukan melalui alfabet dan hasil ujian dari baca tulis Quran. Nah, ini yang apa namanya itu yang menjadi salah satu itu di sini. Pengklasifikasian itu kan kalau di luar itu melalui bagaimana dites ya, gitu ya. Dites daripada testingnya seperti apa. Nah, kalau di Al-Basariyah itu sendiri ya bagaimana ngajinya. Kalau ngajinya bagus akan disimpan di kelas yang dengan orang ngajinya yang bagus gitu kan. Nah, karena di Al-Basariyah bukan testing sih bahasanya. Setelah masuk itu nanti dites baca tulis Quran yang mana untuk menentukan pengklasifikasian. Ya, itu. Kemudian pembinaan peserta didik. Ya. Oke. Pembinaan peserta didik Nah, ketika berbicara pembinaan peserta didik atau misalnya pembinaan santri, jelas yang nama pondok pesantren ya, pembinaannya ini dilakukan selama 24 jam. Yang mana menjadi salah satu kurikulum yang di lembaga pendidikan non pesantren ini yang menjadi kelebihan gitu dibanding non pesantren ini menjadi kelebihan gitu ya. Dalam layanan bimbingan konseling yang diinikan oleh pengasuh itu kan menjadi salah satu keunggulan daripada layanan bimbingan konseling sendiri gitu ya. Kemudian layanan referensi, santri juga di sini bebas ya, disediakan perpustakaan, bebas meminjam, waktunya juga bebas gitu ya, asal tidak mengganggu kegiatan wajib yang lainnya. Kemudian ketentuan bahasa, di mana para santri diwajibkan memakai bahasa Arab dan Inggris sehari-hari
itu ya, dikuatkan dengan aktivitas kebahasaan seperti muhadasah, mufrodat dan muhadharah. Nah, pengkajian kitab kuning, ya pengkajian kitab kuning juga dilakukan secara komprehensif gitu ya di sini. Oke, terus evaluasi peserta didik. Yang saya sebutkan tadi bahwa evaluasi peserta didik di apa namanya itu di Al-Basariyah ini ya akan sesuai dengan apa namanya itu evaluasi kognitif, evaluasi emosional dan evaluasi psikomotorik gitu ya. Dilakukan setahun 2 kali gitu ya, yang mana 2 kali tersebut dalam 1 tahun 2 kali tersebut ini menjadi kesinambungan. Artinya ketika ujian pertengahan tahunnya jelek akan mempengaruhi ujian akhir tahunnya. Itu untuk evaluasi peserta didik. Kemudian mutasi santri. Di Al-Basariyah ini terjadi mutasi santri. Mutasi santri pertama adalah dikeluarkannya santri karena melanggar dan segala macam. Pelanggarannya pelanggaran berat misalnya. Kemudian mutasi santri ke daerah, artinya dari pusat ke daerah, di kampus pusat ke daerah. Ya, kalau pada kesempatan ini mungkin dari Cigonewa, tempat yang terpencil ke Arjasari. Kenapa ya? Karena bab Udah dulu, mungkin Pak Iqbal. akhlaknya kurang bagus Lain kok atau aku ya. Pak Iqbal. Sudah dulu Pak, sudah lewat waktunya. Terima kasih Pak. Terlalu Ya. apa? Ya, dari saya. Panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Satu lagi siapa itu? Pak Heri, Ada? yang presentasi Pak Heri. Kan, satu lagi siapa? Oh, satu lagi. Siapa? Ada 2 kan? Siapa Kak Iqbal hari ini tuh? Kang Eko, Oh iya, Kak Eko. Ada. Eko ada nggak? Ada nggak? Eko masuk Zoom sih. Tapi kayaknya Nggak ada ya? nggak ada. Nggak ada Pak. Pak Iqbal sudah dikontak itu Pak Eko ini? baru masuk tuh Kang Eko. Ada kok Kang Eko. Oke, sok. Di on Perhatian, panggilan kepada wartawan media Ada yang mau bertanya silakan ditulis saja di chat di apa di kolom komentar ya. berbangsa Ya nanti persiapkan jawabannya langsung oleh silakan. Pak Eko ada Pak Eko? Masuk Pak Eko. Yuk. ada di Zoom ya. Tapi nggak respon. Attention please, attention please, attention please, Fasten yourselves to the Indonesia on flight number 29522. All down. This will require you Kenapa Eko ini? 17. Thank you. Tidak respon Pak sama Ekonya. Apa? Kang Iqbal, Kang Eko udah ngirim PPT-nya belum? Udah ngirim itunya belum? Ya, belum. Yang para penumpang pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA182 Kuala Namu dipersilakan naik ke pesawat udara melalui pintu 2. Terima kasih.
Pak Eko nggak ada respon apa-apa. Apa ini dipanggil-panggil itu nggak ada. Itu Kang Iqbal gimana itu? Kang Eko udah ngirim PPT-nya belum Kang Iqbal? Udah ngirim presentasinya belum Kak Iqbal? Suara Kang Iqbal nggak kedengaran ya? Kang Eko sudah ngirim PPT-nya? Belum sih, Kang Eko. Bisa hadir nggak katanya? Iya. Bisa presentasi ya kayak gini? Ini dia lagi di jalan atau di kantor. Di grup juga pemberitahuannya cuma satu orang sih, Pak. Bang Heri aja. Oh, kenapa nggak dua kan? Materinya sama kan tentang perencanaan kurikulum? Gimana Pak Iqbal? Sesuai dengan timeline jadwal yang saya buat waktu itu kan gitu. Terima kasih. Your attention please. Iya, Passenger benar. of Cek dulu, Pak. on flight number GA4002 yang pasang. Please board the car 11. Thank you. Perhatian, panggilan publik untuk pesawat Delta Air Service dengan nomor penerbangan Mana, Pak? Surabaya. Dipersilakan segera Sudah ada. 26. Terima kasih. Your attention please. This is the final call for passengers from Delta Air Service on flight number R2002 Surabaya. Please board your car immediately. Gimana Pak Iqbal? Belum ada penjelasan? Belum, Pak. Ya udah dulu lah. Untuk sekarang Pak bagian Pak Heri aja dulu. Nanti Oh, biar iya. si Pak Eko aja menghubungi saya langsung. Ya. Silakan Sob dibuka forum tanya jawab setengah jam ya. Jangan lama-lama. Biar nanti saya ke para Itu di chat sudah pertanyaan dari Aida ya, buat Kang Heri. Ya, Sob, silakan. Ya, ini terima kasih untuk yang bertanya. Baru ada satu Pak yang bertanya. Bagaimana pendapat Pak Heri terkait kurikulum yang berubah-ubah di Indonesia? Nah, saya bilang tadi bahwa kurikulum adalah suatu perencanaan yang memang harus dipunyai oleh suatu lembaga pendidikan, gitu ya. Kemudian kurikulum ini juga bahasanya itu dikawal oleh oleh pemerintah pusat yang pada kali ini mungkin Kemendikbud ya dan Kementerian Agama gitu ya. Kemendikbud mungkin sekarang dengan pola kurikulum merdeka yang terbaru gitu ya. Kementerian Agama pun juga mengikuti hal tersebut. Nah, artinya ketika berubah-ubah itu ya kita yakin bahwa ada sesuatu yang memang disesuaikan pada era dan zaman gitu. Nah, di samping kekurangan dan kelebihannya pada penyesuaian baru atau kurikulum baru itu sendiri, artinya tetap lembaga pendidikan mempunyai kewenangan untuk memilih apa dan bagaimana kurikulum yang ingin diterapkan di lembaga pendidikannya itu sendiri. Ya,
Karena sering dan mungkin banyak juga saya dapati gitu ya, bahwa ternyata tidak semuanya semuanya lembaga pendidikan mengikuti kurikulum terbaru yang memang disosialisasikan oleh pemerintah gitu ya. Kebetulan gitu saya punya teman yang dia bekerja di Kemendikbud, di Direktorat Pendidikan PAUD, dan di divisi kurikulum gitu ya, di divisi kurikulum. Beliau mengatakan bahwa dari berapa juta sekolah gitu ya, dengan apa namanya itu yang memakai kurikulum Merdeka ya sekitar katanya 40% dan sampai 50% katanya gitu. Itu saya tidak menerima datanya seperti apa, tapi ya ngobrol biasa saja. Artinya penyesuaian kurikulum yang berubah-ubah itu ya balik lagi bagaimana kebutuhan lembaga pendidikannya itu sendiri gitu ya. Karena kenapa ya, kurikulum itu akan mengantarkan kepada visi ya. Kalau visinya misalnya tadi yang saya sebutkan di Pondok Pesantren Al Basariyah adalah mutafaqih fiddin, berpengetahuan luas, berjiwa juang. Apakah di kurikulum Merdeka ini ada semua poin-poin yang mengantarkan kepada visi tersebut gitu? Nah, artinya akan ada penyesuaian terhadap visi daripada lembaga pendidikan itu sendiri. Kalau masalah berubah-ubah sih ya gimana ya, karena berbeda pemimpin ya akan berbeda kebijakan gitu ya. Berbeda pemimpin ya akan berbeda pandangan gitu. Sehingga ada yang bilang ya kalau kementeriannya kemarin kan sebelum Nadiem Makarim itu ada Anies Baswedan. Bagaimana Anies Baswedan diganti kemudian Nadiem Makarim ya berbeda lagi ya, karena akan punya pandangan sendiri-sendiri gitu ya. Disebutkan ada kelebihannya pasti ada kelebihan, disebutkan ada kekurangan ya pasti ada kekurangan gitu. Ketika berubah-ubah itu tidak akan terlepas dari itu. Cuman yang paling penting bagaimana di dalam lembaga pendidikan itu menyesuaikan. Ya, yang saya sebutkan tadi bahwa di Al-Basariyah sendiri tidak semuanya mengikuti kurikulum Merdeka gitu ya. Nah, pada pelajaran ini karena bagus pembelajarannya, misalnya di pelajaran fisika di kurikulum Merdeka ini lebih mudah dicerna dan segala macamnya di buku tersebut itu memudahkan guru dan muridnya ya dipakainya itu. Itu ada di pelajaran fikih masih bagus kurtilas kok gitu ya. Nah, ada seperti itu. Itu mungkin Teh Aidah jawaban dari saya. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman yang lainnya. Sebenarnya saya malu di sini ada Kang Miftah yang ada Kang Miftah nggak? Oh nggak ada ya. Ya, beliau kan bekerja di Kemenag ya gitu ya. Yang mungkin lebih tahu kebijakan bagaimana perubahan kurikulum tersebut gitu. Pak Heri, Ya, ya ampun. saya sedikit penasaran nih sama tadi kan ada sedikit membahas tentang pembatasan apa namanya? Oh, lewat chat ya? Lewat chat katanya. Berarti Teh Risris dulu ya. Gitu ya. Kurikulum yang tepat untuk pesantren itu yang seperti apa? Ya, ini sebenarnya menjadi polemik ya, menjadi polemik. Ketika berbicara sekarang ada undang-undang pesantren, yang mana undang-undang pesantren di sini kemudian turunannya
membahas tentang satuan pendidikan di pesantren, yang mana jadi satuan pendidikan muadalah ya, di pesantren itu yang dan satuan pendidikan muadalah itu menjadi dua. Satu satuan pendidikan muadalah salafi dan satuan pendidikan muadalah mualimin, gitu ya. Yang harus diterapkan di pesantren ya terserah, mau kalau misalnya pesantrennya mau mengacu masih pada Kementerian Agama Pusat, artinya di sini Pendis gitu ya, Pendis pendidikan diniyah, namanya tuh bukan pendidikan, itu yang pokoknya madrasah lah ya. Kalau mau mengikuti Direktorat Madrasah ya mungkin monggo, itu masih juga dipakai gitu, sampai banyak juga yang memakai itu. Dan kalau yang terbaru itu ya itu, bahwa di Pendis ini ada Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, kemudian ada Direktorat Pendidikan Muadalah gitu ya, PDMA dan Mahad Ali. Itu akan menjadi salah satu acuan juga gitu. Nanti mau misalnya di pendidikan muadalah misalnya si pesantren tersebut, ya artinya kita mau pendidikan muadalah salafi atau pendidikan muadalah mualimin. Yang mana pendidikan muadalah salafi yang saya ketahui kurikulum yang dipakainya adalah kurikulum yang dibuat oleh Pondok Pesantren di Lirboyo. Kalau pendidikan muadalah mualimin, kurikulumnya yang dipakai adalah kurikulum yang dibuat oleh Pondok Modern Gontor, jadi ya, Darussalam Gontor. Itu kalau jadi ya lagi-lagi menyesuaikan ke arah mana. Kalau tadi pondok misalnya kayak yang saya sebutkan, Pondok Pesantren Al-Basariyah adalah pondok pesantren alumni Gontor yang ingin dilihat modern gitu ya, tapi tidak ingin juga salafi gitu. Artinya mempadu-padankan, walaupun secara administratif ngikutnya ke pondok Satuan Pendidikan Muadalah Mualimin, yang mana kurikulumnya memakai kurikulum Pondok Pesantren Darussalam Gontor gitu. Oke, itu jawabannya tadi, Riz. Mohon Kang Heri. Tadi ini misalnya bisnis. Oke, sedikit penasaran tentang pembahasan mengenai pembatasan penerimaan santri di Al-Basariyah tadi. Apakah memang sebetulnya sejak awal di peraturan tertentu terkait pembatasan tersebut, dan apa yang menjadi alasan adanya pembatasan juga? Bagaimana dampaknya ketika nyatanya pembatasan itu tidak diimplementasikan? Kalau saya sebutkan tadi bahwa di Al-Basariyah itu tidak dibatas oleh sistem, ya, oleh kurikulum tidak dibatas, tapi di Al-Basariyah itu dibatasi oleh kecukupan kelas atau kecukupan ruang kobong, kalau misalnya. Ya, kenapa? Karena prinsip Buya bahwa apa sih cenah masuk masuk pesantren saja harus dites katanya. Orang mau berbuat baik aja harus dites kan, gitu. Itu tirakat yang sampai sekarang tidak bisa dirubah ya. Walaupun mungkin kalau pengembangannya secara administratif seleksi itu perlu gitu ya, karena menentukan gitu ya. Nah, akhirnya ketika tidak ada seleksi, artinya pembatasan itu kan bisa dilakukan dengan seleksi ya. Mungkin diklarifikasi dulu bahwa di Al-Basariyah itu tidak ada namanya pembatasan. Pembatasan hanya ada ketika ruang itu sudah tidak tercukupi, gitu aja. Gitu. Nah, kalau tidak ada pembatasan, apa sih gitu ya dampaknya? Yang saya temukan ketika dampak seleksi itu tidak dilakukan, satu, pemerataan keilmuan itu susah. Ya. Artinya gini, ketika berbicara pondok pesantren yang harus kemudian notabene berbahasa Arab, berbahasa Inggris, tapi tidak ada seleksi masuk dengan ngaji Al-Quran, misalnya seleksi masuk ngaji Al-Quran saja, tidak bisa ngaji Al-Quran, tidak boleh masuk Al-Basariyah misalnya, gitu ya. Ini tidak ada. Artinya ketika tidak bisa ngaji Al-Quran itu kemudian masuk,
Bagaimana mau berbahasa Arab? Ngaji aja itu susah. Itu akan berdampak sekali pada bagaimana nanti pola didiknya juga. Ya, yang satu jago bahasa Arab, yang satu ngaji Quran aja nggak bisa. Nah, ini menjadi problema yang mungkin itu saya selalu kritisi ya. Saya sebagai pengajar di sana saya selalu kritisi. Tapi tetap tirakat kiai juga saya tidak bisa bantah gitu. Tapi ya itulah gitu ya. Kalau secara administratif bahwa untuk pemerataan kualitas itu juga susah dampaknya kalau tidak dibatasi oleh seleksi. Oke gitu, Damnun. Oh iya, terima kasih Pak Heri. Oke, sudah. Kalau sudah mungkin sementara 2 dulu saja. Ya. Oke. Ini suara saya kedengeran nggak? Kedengeran ya? Dengar. Oke. Pak Heri, ini saya minta kalau untuk cek similarity-nya 15% kecil, tapi pas saya cek ternyata memang revisinya lumayan ini. Beberapa bahan yang perlu saya nanti kirimkan di grup tentang Perhatian, panggilan pada Bapak Kristo Kristian apa saja yang harus dilakukan. Bapak Idus dan Bapak Aris panggilan pada Bapak Kristo Saya akan share screen punyanya Pak Heri, Bapak Idus file yang barusan. Bapak Dosan Ya. penumpang pesawat Kelihatan ya? Oke, Ya. secara tulisan saya malah jadi heran. Temanya kan tentang perencanaan kurikulum. Kenapa jadi membahas manajemen? Itu pertanyaan saya yang pertama. Bahkan tahapan-tahapan dari perencanaan itu tidak ada malah. Tahapan perencanaan kurikulum di MA Al-Basyariyah. Itu lebih oke lagi kalau begitu. Nah, sekarang pertanyaannya, apa saja yang menjadi tahapan dari kurikulum? Ini instan saja. Saya tidak dulu mencari di referensi yang lain. Saya nanya ke ChatGPT nih, Pak. ChatGPT ngomong begini nih, biar Anda tahu ya. Nih, Pak. Oh, nggak kelihatan ya. Ini share screen-nya bukan lagi. Kalau tampilan yang Anda tampilkan itu yang Word-nya Pak Heri ya, yang terlihat. Ya. Oke, sekarang saya akan perlihatkan screen-nya saja, screen saya. Ini Pak. Ini saya nanya begini aja sih. Bagaimana tahapan perencanaan kurikulum di lembaga sekolah sesuai dengan regulasi yang berlaku? Dia ngejawab, perencanaan kurikulum di lembaga sekolah melibatkan beberapa tahapan penting sesuai dengan regulasi yang berlaku. Berikut adalah tahapan-tahapan umum yang biasanya dilakukan. Nah, ini yang saya maksud ini sebetulnya. Contoh nih, analisis kebutuhan. Ada identifikasi kebutuhan siswa, masyarakat, dan dunia kerja. Pertanyaannya, di Al-Basyariyah, hal yang begini itu dilakukan nggak? Gitu. Jadi nanti itu Anda menjadikan ini, jadi bahasa dari ChatGPT ini sebagai pedoman dalam menyusun instrumen, baik dalam wawancara, baik dalam observasi, ataupun studi dokumentasi, Pak. Itu maksudnya. Gitu. Jadi fokus pada proses perencanaannya. Karena mata kuliah juga, mata kuliah perencanaan. Kalau yang tadi Pak Heri sampaikan, saya makanya diam aja, biarin aja nih, mau kemana nih dibawanya gitu kan. Yang tadi dipaparkan Pak Heri itu lebih bagaimana menjelaskan tentang
Kalau menurut saya nih, manajemen kesiswaan malah bukan kurikulum secara khusus. Kalau kurikulum itu apa sih? Nah, adanya ke ini Pak, ini di Undang-Undang Sidiknas tahun 2020 tahun 2003 itu ada penjelasan nih. Kalau tidak salah di poin ke-6 ya, di bab 1. Dia menjelaskan begini. Kurikulum adalah seperangkat rencana pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang dicapai tujuan untuk mencapai tujuan pendidikan. Itu kurikulum menurut aturan, bukan dari mana-mana. Jadi kalau misalkan Pak Heri sendiri tidak menjelaskan pengertian kurikulum dari yuridisnya Pak, dari regulasi ini, itu keliru malah. Harusnya dibahas juga itu. Termasuk juga membahas dari ahli yang lain. Seperti tadi Anda mengikuti persetujuan atau data dan lainnya. Ya. Nah, tapi ini jangan lupa nih, kurikulum menurut regulasi. Jangan sampai nggak diikuti. Saya balik lagi ke ChatGPT. Tapi sekali lagi, ChatGPT itu memberikan arah dan memberikan kerangka. Kalau ditanya benar atau tidak ChatGPT, itu juga benar nggak? Belum tentu. Makanya perlu dikaji lagi. Nih, lihat Pak. Kalau Anda baca buku tentang pedoman penyusunan kurikulum madrasah atau penyusunan sekolah, itu ada yang disebut dengan dokumen kurikulum. Tiap sekolah itu pasti punya dokumen kurikulum. Termasuk di perguruan tinggi juga ada dokumen kurikulum. Malah kalau ada perguruan tinggi yang tidak punya kurikulum, wah kebangetan itu. Dia mau ngajar apa? Coba. Dari mana kemudian penyusunan kurikulum? Ada yang disebut dengan analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan itu dilakukan dengan cara apa? Satu, identifikasi kebutuhan siswa, masyarakat, dan dunia kerja. Dua, evaluasi kondisi lingkungan sekolah, sarana, prasarana, dan sumber daya manusia. Ketiga, tinjau hasil evaluasi kinerja siswa pada tahun-tahun sebelumnya. Ini yang kita sebut dengan evaluasi diri, Pak. Evadir. Evadir penting dalam rangka apa? Memastikan bagaimana sebetulnya kekuatan, kelemahan, tantangan, hambatan, dan juga kekurangan kita menghadapi persoalan-persoalan itu. Kalau bahasa sekarang Pak, pakai analisis SWOT. Gitu. Tapi analisis SWOT sebetulnya sudah relatif jadul. Ya. Tapi dipakai kenapa? Karena dia efektif. Yang kedua Pak, setelah analisis kebutuhan, penetapan tujuan pendidikan. Tentukan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Jadi nanti Pak, apa sih ini? Pointer-pointer ini bisa jadi dua sisi. Sisi pertama bisa ditanyakan saat wawancara, sisi yang kedua sebagai bahan observasi, bahkan yang ketiga adalah sebagai bagian dari cara melakukan studi dokumentasi. Dengan ini Pak, dengan ini. Jadi saya tuh sebenarnya dari tadi nunggu-nunggu ini sebetulnya. Kemudian pemilihan model kurikulum, tadi sudah disebutkan kurikulumnya mengadopsi dari Gontor dan lain-lain. Itu kan perlu ditanya, apa alasannya, apa landasan filosofisnya, itu Pak, apa landasan teologisnya, apa landasan psikologisnya sehingga mengambil tema tentang kurikulumnya seperti itu. Kan kudu aya pernyataan logisnya. Kalau misalkan jawaban dari Ustadz bilang begini, Al-Basyariah itu menggunakan sistem begini karena dia itu berbeda dan ingin ada keunggulan. Lain saat itu ada Pak. Berarti memang ada keunggulan yang diharapkan dari adanya kurikulum yang memang ini buat para alumni Gontor pasti kaget kok kenapa ada kitab pendidikan seperti itu kan begitu. Kemudian pembuatan struktur kurikulum, pembuatan rencana pembelajaran, integrasi teknologi dan inovasi. Ini belum dibahas nih tadi. Penyusunan bahan ajar, guru-gurunya suka bikin bahan ajar enggak, bikin buku lah, bikin modul atau apa gitu. Kalau ada siapa, kapan, berapa biayanya, bagaimana apresiasi lembaga tentang guru yang disusun itu. Nah itu Pak yang ini enggak. Ya. Kemudian ada penyusunan program pengembangan guru. Di sini seperti apakah guru itu melakukan peningkatan dengan ikut workshop, ikut training, seminar, atau webinar dan lain-lain. Penyusunan jadwal pelajaran atau jadwal pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan guru.
siapa yang menyusun jadwal, bagaimana tahapan penyusunan jadwal, bagaimana ketika jadwalnya ternyata gurunya ada yang tidak apa sebutnya tidak linier antara S1 dengan latar belakang dengan mata pelajarannya. Kan gitu itu analisis, Pak. Analisis. Penyusunan bahan informasi dan promosi, nah ini juga tuh jelaskan. Ada lagi monitoring dan evaluasi, ada pembaharuan dan revisi. Saya pikir Pak Heri dan juga teman-teman yang lain, kalau kebingungan untuk mendapatkan instrumen untuk wawancara, studi dokumentasi dan lain-lain, Anda bisa manfaatkan itu menjadi salah satu cara untuk memperkaya khasanah. Saya tidak melarang Anda untuk menggunakan hal-hal yang selama Anda mengutip dengan nomor penerbangan dalam proses penyusunan instrumen menggunakan bantuan AI yang bernama ini yang diakses pada tanggal sekian, itu bisa dilakukan karena memang Anda melakukan itu. Tuh, saya pikir ini benar. Ini tahapan nomor 1 sampai dengan 13 itulah tahapan yang harus dilakukan pada saat penyusunan kurikulum di Al-Basyariah. Saya minta Pak Heri untuk bisa revisi Pak ya, disesuaikan dengan ini Pak. Ya Pak. Saya Ya, Pak. pikir teman-teman Tapi yang untuk lain juga revisinya sama. sendiri, Apa? untuk revisinya sendiri, apakah memang harus dengan 12 poin ini harus ada, atau misalnya bagian daripada yang 12 ini kemudian kita teliti? Ya bisa saja Anda kalau idealnya sih semuanya ya, tapi kalau ini kemudian mau dijadikan sebagai, karena itu satu kesatuan utuh sebetulnya Pak kalau ngomongin kurikulum, kecuali kalau Anda menulisnya begini, contoh ya, analisis kebutuhan, pelaksanaan analisis kebutuhan pada perencanaan kurikulum di MA Al-Basyariah. Nah, berarti kan hanya analisis kebutuhan saja, kan gitu bisa Pak. Oke, paham ya? Jadi sebetulnya ini masalah judul atau yang lain itu terserah Anda sebetulnya. Mana yang akan lebih difokuskan? Jadi punten yang tadi Pak Heri tulis itu terlalu melebar kemana-mana Pak, itu kalau menurut saya. Ada itu terlalu membahas, justru nggak bahas tentang deskriptifnya, tidak membahas substansi perencanaan. Mungkin judulnya nanti bisa begini Pak, boleh ditulis deh, biar jadi pedoman lah ya. Pelaksanaan analisis kebutuhan pelaksanaan analisis kebutuhan dalam perencanaan kurikulum menggunakan apa contohnya? Menggunakan forum group discussion contohnya kan bisa Pak. Gitu. Jadi tetap Pak, judul itu tolong judul itu contoh gini nih, pelaksanaan analisis kebutuhan dalam perencanaan kurikulum melalui forum group discussion di MA Al-Basyariah. Tapi saya belum melihat signifikansinya ini. Atau kira untuk peningkatan kualitas ini Pak, hanya judul teka arti Pak, saya malah heran. Pelaksanaan analisis kebutuhan dalam perencanaan kurikulum untuk peningkatan kualitas siswa melalui forum group discussion di MA bla 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 bla.
Atau kita set pikirkan pindahkan ke dia. Pelaksanaan analisis kebutuhan melalui forum group discussion dalam perencanaan kurikulum untuk peningkatan kualitas siswa di MA Al-Basyariyah. Jelas tuh Pak ya? Jelas tuh? Jelas tuh ya maksudnya. Apa yang dilakukan adalah FGD. Apa signifikansinya untuk meningkatkan kualitas siswa?